Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kelas bahasa Arab lainnya. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita langsung masuk saja di pelajaran kita. Ya, kita akan masuk di pertemuan yang ke-11. Sekarang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu marfu'atul asma'. Isim-isim i'rab yang isim-isim yang i'rabnya selalu marfu'. Ya, itulah kita pelajari sebelumnya bahwasanya isim bisa dalam keadaan marfu', bisa dalam keadaan mansub ataupun majrur. Namun ada isim-isim yang i'rabnya selalu marfu', yaitu mubtada, ya. Kemudian khabar, kemudian ismun kana wa akhwatiha, isim kana dan yang sejenisnya. Ya, kemudian khabar inna wa akhwatiha, khabar inna dan sejenisnya. Kemudian al-fa'ilu, pelaku, kemudian naibul fa'ili, naibul fa'il, kemudian at-tabi'u lil marfu', pengikut dari isim marfu'. Ya, sekarang kita masuk yang pertama, itu al-mubtada wal khabar. Ya, mubtada dan khabar itu adalah selalu berkaitan. Mubtada artinya adalah yang dimulai dengannya. Adapun isim mubtada ini dia selalu menjadi marfu karena dia merupakan permulaan dalam suatu jumlah atau kalimat. Ya, adapun khabar yaitu isim yang juga marfu yang disandarkan kepada mubtada. Ya, contohnya dalam bahasa Indonesia, saya berdiri. Ya, dalam kalimat ini saya adalah mubtada dan berdiri adalah khabar. Ya. Sehingga mubtada adalah yang dikabarkan tentangnya dan khabar adalah keterangan kabar tentang mubtada tersebut. Ya, contohnya al-muslimuna qa'imuna. Ya, mereka para muslim berdiri. Al-muslimuna qa'imuna. Kemudian al-muslimatu qa'imatun. Ya, mereka para muslimah berdiri. Kemudian Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Kemudian at-talibani qa'iman. Dua pelajar berdiri. Ya. Kabar selalu mengikuti mubtada dalam beberapa hal. Yang pertama dari segi marfu'nya. Ya. Dari segi marfu'nya, perubahan marfu'nya. Kemudian dari segi jumlah bilangannya. Kalau misalnya mubtadanya marfu, maka khabarnya juga marfu. Kalau bilangannya juga misalnya mufrad, maka dia mufrad. Kalau musanna dia musanna, kalau jamak dia jamak. Ya, kemudian yang ketiga, khabar mengikuti mubtada dari segi mudzakkar dan muannas. Ya, jika mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khabarnya juga muannas. Ya. Ya, dia selalu marfu. Ya, ini isim yang selalu marfu. Kemudian yang selanjutnya ismu kana wa akhwati. Ya, isim kana dengan teman-temannya. Ya. Apa itu isim kana? Isim kana merupakan isim yang datang setelah kana. Ya, setelah kana, sehingga menjadikan isim tersebut selalu marfu. Ya. Ya, adapun artinya ya bisa dahulu, bisa tadi atau pernah. Ya, bisa dahulu atau tadi atau pernah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, ghafurur rahima. Atau ya misalnya Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Ya, ini posisi mubtada khabar. Ya, Muhammad Muhammad berdiri. Ya, ketika ditambahkan dengan harfun kana menjadi kana Muhammadun qaiman. Ya.
Ismun Muhammadun, ya yang awalnya dia mubtada, dia menjadi marfu karena dia sekarang posisinya sebagai ismun inna dan dia selalu marfu. Kana Muhammadun qa'iman, ya, dan khabaru kana dia selalunya mansub. Ya. Kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Ya, di sini isim kananya mana? Isim kananya Allah. Jadi Allah, ya, ya Allah. Kemudian ghafura, ya. Tidak jadi ghafurun, ya, tapi jadi ghafura. Ya, Allah, ya, sebenarnya Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya, contohnya kemudian yang selanjutnya, ya, at-talibani qa'imani. Kana at-talibani qa'imaini. Ya, dia tetap, ya, dia tidak pakai perubahan yang tolibaini, ya, dia pakai perubahan yang marfu karena dia adalah isim kana. Ya, kemudian khabar kana qaimani menjadi qaimaini, dia menjadi mansub. Ya. Ya. Isim kana, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan isim yang datang setelah kana menjadi marfu. Ya, isim kana ini selalu marfu dan kabarnya selalu mansub. Ya. Ya, sehingga yang selalu marfu ya namanya adalah isim kana. Ya, adapun sejenis kana, ya kana dan teman-temannya, ya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, selanjutnya khabaru inna wa akhwatiha. Ya, khabar inna asalnya merupakan khabar mubtada. Akan tetapi, ya, karena mubtada ini didahului dengan harfun inna, maka jadilah mubtada tersebut menjadi isim inna dan khabar mubtada menjadi khabaru inna, yang menjadi khabar inna. Contohnya Muhammadun qaimun, mubtada khabar Muhammadun qaimun. Ya, ismun innanya gimana? Jadi apabila dimasukkan dengan inna menjadi inna Muhammadan qaimun. Ya, inna Muhammadan qaimun. Ya, kemudian at-talibani qaimani, yang mubtada khabar. Ya, kemudian didahului dengan harfun inna, ya inna talibaini qaimani. Ya, sehingga talibaini menjadi ismun inna dan dia menjadi mansub. Ya, khabarun innanya dia menjadi marfu. Ya, tetap berada pada marfu, ya, menjadi inna talibaini qaimani. Kemudian al-muslimuna. Ya, al-muslimuna qaimuna, mubtada khabarnya. Ya, ketika didahului dengan harfun inna menjadi innal muslimina qaimuna. Berbeda dengan isim kana. Ya. Kalau harfun ya, isim inna kebalikannya. Ya, kebalikannya. Mubtada'nya selalu mansub dan khabarnya yang selalu marfu. Kalau isim kana mubtada'nya yang selalu marfu, ya, khabarnya yang selalu mansub. Ya, kalau isim inna mubtada'nya yang selalu mansub, kabarnya yang selalu marfu. Ya, yang selanjutnya al-fa'ilu. Ya. Fa'il artinya pelaku. Ya. Adapun yang kita maksudkan di sini adalah isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum, ya, atau fi'il aktif dan menunjukkan akan pelaku. Ya, misalnya daraba Muhammadun Zaidan. Ya, ini daraba fi'il ma'lum. Ya, fi'il yang fi'il yang diketahui, ya, diketahui siapa pelakunya. Ya, ya fi'il ma'lum. Ya, daraba Muhammadun Zaidan. Ya, fa'ilnya Muhammadun di sini selalu marfu. Ya, misalnya daraba Muhammadun at-talibain. Ya, Zaidan di sini jadi mansub karena dia maf'ulun bihi. Kemudian daraba Muhammadun at-talibaini. Ya, talibaini di sini menjadi maf'ulun bihi. Ya, dia tidak perubahan yang talibani, tapi perubahan yang at-talibaini. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita mengetahui bahwasanya fi'il itu bisa terbagi menjadi dua, terbagi ditinjau dari pelakunya.
yang menjadi fi'il ma'lum dan fi'il majhul, ya. Apa itu fi'il ma'lum? Fi'il ma'lum adalah fi'il yang menunjukkan fa'ilnya, ya, diketahui karena disebut dalam kalimat. Ya, fi'il yang menunjukkan fa'ilnya dan fa'ilnya diketahui. Fa'ilnya diketahui karena disebut dalam kalimat. Contoh, fataha Zaidu al-baba. Fataha Zaidun al-baba. Zaid telah membuka pintu. Ya, fi'il fataha di sini merupakan fi'il maklum karena fa'ilnya atau pelakunya sudah diketahui, yaitu siapa? Yaitu Zaid. Ya, kemudian klasifikasi yang selanjutnya adalah fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Adalah fi'il yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, baik karena tidak diketahui atau karena alasan lain. Contohnya, futihal bab. Ya, pintu telah dibuka. Pintu telah dibuka. Fi'il futiha adalah fi'il majhul karena menunjukkan pelakunya tidak diketahui, yaitu tidak diketahui siapa yang membuka pintu. Pintunya terbuka tapi tidak diketahui. Ya, dan perubahan dari fi'il majhul ini ada perubahan tersendirinya, ya. Seperti yang kita telah hafalkan perubahan fi'il madhi yang maklum, ya, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, dan seterusnya. Adapun untuk perubahan fi'il majhul, ya, yang bisa menjadi garis besarnya adalah huruf awal fi'ilnya berharakat dhamma dan huruf sebelum akhir fi'ilnya berharakat kasrah. Misalnya duriba, dipukul, ya. Ya, siapa yang pukul tidak diketahui. Duribat, ya, dia wanita telah dipukul, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian untuk perubahan fi'il mudhari, ya, maklum dengan mudhari majhul, ya. Perubahan fi'il mudhari maklumnya sama seperti yang kita telah hafalkan sebelumnya, dan untuk perubahan majhulnya yaitu huruf awal fi'ilnya berharakat dhamma dan huruf sebelum akhir fi'ilnya berharakat fathah. Ya, sehingga menjadi yudrobu, ya, dia sedang dipukul. Siapa yang pukul tidak ditahu. Ya, tudrobu, ya, tudrobu, ya, tudrobina. Ya, huruf sebelum akhir fi'ilnya itu berharakat fathah. Ya, ini adalah singkatnya untuk rumus perubahan dari fi'il majhul. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim marfu yang datang setelah fi'il majhul atau fi'il pasif atau fi'il yang tidak diketahui pelaku dan menunjukkan akan objek, akan tetapi objek tersebut menempati posisi fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan sehingga dia menjadi marfu. Naibul fa'il ini datang setelah fi'il majhul sehingga dia selalu marfu. Dia selalu marfu. Misalnya duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Ya, Zaid telah dipukul. Ya, duriba fi'il majhul. Ya, naibul fa'ilnya siapa? Naibul fa'ilnya Zaid. Ya, Zaid telah dipukul. Ya, naibul fa'il dia selalu marfu. Ya. Misalnya duribat talibani. Ya. Duribat talibani. Ya, dua pelajar telah dipukul. Kemudian futihal babu. Ya, futihal babu, pintu telah dibuka. Ya, naibul fa'il, ya, dia menunjukkan objek, ya. Akan tetapi objek tersebut menempati posisi fa'il karena fa'il tidak disebutkan sehingga dia menjadi marfu. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, at-tabi'u lil marfu. Ya, at-tabi' lil marfu adalah isim yang datang setelah isim marfu yang juga ikut marfu. Ya, yang juga ikut marfu karena mengikuti isim sebelumnya. Ya, ada 4 jenis yang bisa diikutkan dengan isim marfu. Yang pertama yaitu an-na'tu, ya, an-na'tu, ya, atau na'at, sifat, kemudian at-taukid, ya, penekanan, kemudian al-atfu, ya, atau huruf ataf, ya, dan badal, ya, pengganti. Contohnya na'tun atau sifat ja'at talibu al-alim. Ya, telah datang pelajar yang berilmu. Ya, isim marfu'nya at-talibu. Ya, sifatnya mana? Al-alim. Kemudian contoh yang selanjutnya
penekanan atau taukid, ja'at talibu nafsuhu. Telah datang, ya telah datang pelajar dirinya, ya penekanan, ya nafsuhu dirinya, penekanan terhadap pelajar tersebut yang datang. Kemudian al-atfu atau ataf, ya harfun ataf, ya ja'a at-talibu wa zaidun, telah datang pelajar dan Zaid, ya dia mengikuti marfu, ya dari at-talibu. Kemudian al-badal, ya atau pengganti, qala imamu Malik, telah berkata sang Imam Malik, ya sang Imam Malik, ya Malik sebagai badalnya, ya isim marfu adalah al-imam, ya. Ya, ataf adalah sesuatu yang diikutkan kepada isim, ya dia mengikut kepada isim, ya sebelumnya menggunakan huruf ataf. Di antara huruf ataf adalah wa. Jadi misalnya ja'at talibu wa zaidun wa ahmadun, ya wa muhammadun. Ini semua ataf, ya dia menggunakan harfun ataf yaitu wa. Dia mengikuti isim marfu'nya. Ya. Sebab huruf ataf ini menjadikan kata selanjutnya menjadi marfu sebagaimana isim marfu selanjutnya. Insya Allah penjelasan tentang tawabi ya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketujuh sebab-sebab yang menjadikan i'rabnya selalu marfu, ya, yang ini yang kita bahas adalah secara umum saja. Adapun perinciannya kita akan bahas secara rinci di pertemuan yang akan datang. Ya, secara umum, ya, perinciannya insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Secara umumnya, isim yang selalu marfu itu ada berapa? Ada 7. Ya, isim yang selalu marfu itu ada 7, yaitu al-mubtada dan khobarnya, kemudian ismun kana wa akhwatiha, isim kana dan sejenisnya, ya. Kemudian khabaru inna wa akhwatiha, ya khabar inna dan yang sejenisnya. Kemudian al-fa'il, ya pelaku dari fi'il ma'lum. Kemudian naibul fa'il, objek dari fi'il majhul. Kemudian at-tabi'u lil marfu', ya pengikut dari isim marfu', ya yaitu na'tun sifat, kemudian ataf, kemudian badal pengganti, dan taukid dan penekanan. Sekira demikian pertemuan kita pada kesempatan berbahagia ini. Insya Allah penjelasannya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.